Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Arif Yulianto sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, senang sekali kami dari kelompok kami boleh mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah MSSI. Topik kami adalah topik pendidikan dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di SMA Metodis 2 Palembang menggunakan framework White and Paper. Ada anggota kami. Sebelum kita masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan saya sendiri, yaitu Saudara Bobby Chandra, bersama dengan teman-teman lainnya. Ada Saudara Filbert Herli Yahya, ada Saudara Christoph Given, Saudari Tasya Angelia, ada Saudari Kristiana Wijaya, ada Saudari Jessica Febrianti, dan ada Saudara Roberto Nicholas. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Apa yang akan kami bahas? Apa yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini? Nah, berikut adalah poin materi yang akan disampaikan ke dalam sesi presentasi ini. Ada 5 sub. Yang pertama adalah pendahuluan. Kami akan menjelaskan dulu pendahuluan, kemudian disusul dengan landasan teori, kemudian ada metodologi penelitian dan hasil analisis serta pembahasannya, kemudian juga yang di akhir nanti ada kesimpulan dan saran. Nah, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Untuk yang pertama ini saya akan berikan kepada Saudari Kristiana Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, pertama akan saya jelaskan tentang pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Apa yang membuat kami memilih topik ini pada laporan yang kami buat saat ini. Pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi pada era modern ini berkembang sangat cepat dan pesat. Penerapan teknologi maupun sistem informasi memiliki dampak pengaruh yang baik pada sebuah organisasi maupun perusahaan. Maka dari itu, penerapan sistem informasi sangat diperlukan dalam memperoleh keunggulan kompetitif sebagai poin penting untuk berkompetisi. Yang dimana dengan adanya perencanaan strategi sistem informasi yang diterapkan pada sebuah organisasi, maka dapat membuat organisasi tersebut dapat bersaing dengan organisasi lainnya. Yang selanjutnya saya akan bahas adalah rumusan masalahnya. Pertama adalah perencanaan sistem informasi, apa yang akan kami kembangkan, siapa yang akan mengembangkan sistem tersebut, siapa yang akan menjadi user atau menggunakan sistem tersebut, dan selanjutnya adalah apakah sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari pembuatan ini adalah pertama untuk pengembangan sistem memberikan efisiensi dan efektif dalam penggunaannya, membangun infrastruktur jaringan yang menjadi lebih baik lagi untuk kenyamanan semua warga sekolah, meningkatkan keunggulan kompetitif pada sekolah Metodis 2 Palembang, dan mempersiapkan strategi untuk persaingan dengan sekolah lainnya di Kota Palembang. Selanjutnya adalah manfaatnya. Pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang telah digitalisasi sehingga warga sekolah dapat merasakan dampak baik dari penerapan teknologi tersebut. Yang kedua adalah fasilitas yang memadai dan mendukung aktivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah sekolah Metodis 2 Palembang dapat menjadi salah satu pionir sekolah swasta dalam penerapan teknologi di berbagai aspek belajar mengajar. Yang keempat adalah menciptakan daya sumber manusia yang dapat bersaing karena mampu memanfaatkan penggunaan teknologi. Dan kelima adalah dapat menjadi salah satu poin keunggulan untuk bersaing dengan sekolah swasta lainnya di masa mendatang. Lalu berikutnya adalah landasan teori. Di sini yang pertama ada metode WART dan TEPAK. Metode WART dan TEPAK sendiri merupakan metode analisis yang dapat membantu dalam perencanaan, strategi sistem dan teknologi informasi guna memaksimalkan pencapaian visi dan misi organisasi. Lalu yang kedua ada analisis value chain, yaitu analisis value chain yang dikenal sebagai analisis rantai nilai, yang merupakan aktivitas menganalisis serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyediakan, dan mendukung produk layanan atau jasa. Lalu berikutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu adalah analisis strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan, dan risk, ancaman, yang berupa kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan dan juga untuk mengembangkan perencanaan strategis. Lalu berikutnya ada CSF atau Critical Success Factor, yang merupakan faktor penentu keberhasilan sesuatu yang harus dicapai oleh organisasi, bisnis, atau proyek untuk memenuhi tujuan. Lalu ada analisis PES, yang merupakan analisis political, economic, sosial, dan teknologi, yang merupakan kerangka kerja strategis yang bisa digunakan untuk mengevaluasi lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi.
Lalu berikutnya ada ANSYS Porter Vice Force, yaitu merupakan model yang mengidentifikasi atau menganalisis 5 kekuatan kompetitif yang membentuk setiap industri dan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan industri. Lalu yang terakhir ada McFarland Strategic Grid, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara strategi bisnis, strategi TI, dan operasi bisnis. Lalu berikutnya saya serahkan kepada saudara Christopher Jepang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi. Jadi di sini di SMA Metodis 2 Palembang ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala sekolah hingga ke staf dan siswa. Lalu di sini mengenai visi dan misinya, Sekolah Metodis 2 memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi sekolah Kristen yang mengutamakan iman, ilmu, dan pelayanan. Misinya yang pertama memberikan pelayanan yang berkualitas untuk dapat mengembangkan potensi akademik atau pengetahuan siswa. Yang kedua, memperdaya setiap siswa terlahir dengan potensi dan bakat yang berbeda. Untuk itu, sekolah sangat menghargai proses kreativitas melalui berbagai kegiatan yang bersifat menggali potensi sehingga terbentuk siswa yang kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu bersama. Yang ketiga, membangun dan membudayakan nilai-nilai Kristiani di lingkungan sekolah agar terbentuk siswa yang berkarakter. Kemudian poin yang ketiga adalah nilai. Jadi di Sekolah Metodis 2, SMA Metodis 2 ini dalam proses wawancara, penyelia sebagai narasumber menyampaikan bahwa SMA Metodis 2 ini memiliki 3 pilar, yaitu akademik, karakter, dan kreativitas. Lalu yang poin terakhir adalah rencana terdekat. Jadi di sini rencana terdekat di SMA Metodis 2 Palembang itu ada tiga poin. Yang pertama, memiliki sistem yang terintegrasi satu dengan yang lain dalam proses kegiatan pendidikan yang berjalan. Kedua, mengarahkan sekolah digitalisasi yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga adalah membangun infrastruktur gedung baru sebagai perluasan mengaji. Oke, baik. Lanjut kepada metodologi penelitian. Kita akan masuk ke dalam metodologi penelitian. Jadi berikut di slide ini kita bisa lihat bahwa metodologi penelitian yang kami lakukan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahapan input, tahapan proses, dan tahapan output. Jadi jika kita merujuk pada metode Word and Paper, maka 3 tahapan inilah yang harus dilalui oleh penulis ataupun penyusun, di mana di tahapan input itu ada metode pengumpulan data, ada metode analisis data. Di metode pengumpulan data kita melakukan observasi, wawancara, studi literatur, ataupun studi pustaka. Nah, kemudian di analisis metode analisis data itu terbagi menjadi 2, ada analisis bisnis, ada analisis ISIT. Masing-masing terbagi juga jadi 2, ada eksternal maupun internal. Nah, di tahapan proses, ketika kita sudah mendapatkan tahapan inputnya, maka akan lanjut seperti digambarkan dengan jelas. Ada perumusan strategi SI atau IS, Information System. Kemudian ada perumusan manajemen, lalu ada perumusan TI. Di tahapan outputnya itu ada usulan SI, Sistem Informasi, usulan manajemennya, kemudian ada usulan dari TI-nya. Nah, kemudian akhirnya nanti itu ada dokumen portofolio. Jadi ada usulan aplikasi-aplikasi maupun TI-nya atau bahkan dari sistem manajemennya. Jadi kita kenal dengan feature application portfolio. Ini adalah beberapa lampiran bukti dari proses identifikasi tim kami di Sekolah Metodis 2 Palembang, yaitu sebagai tempat objek kami melakukan studi kasus. Ini adalah gambaran dari proses pembelajaran dari Sekolah Metodis 2 Palembang. Hasil analisis dan pembahasan akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya yang pertama yaitu pada hasil analisis dan pembahasan ada analisis value chain. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas apa saja yang dapat memberikan nilai kepada organisasi. Pada analisis value chain ini terdapat aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, pada Sekolah Metodis 2 Palembang ini yang kami analisis yaitu yang pertama pada inbound logistiknya seperti rekrutmen tenaga pendidik yang sesuai kriteria guna mencapai program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian untuk operation, kita dapat memberikan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyusunan kurikulum akademik.
Kemudian untuk outbound logistiknya, kita dapat meningkatkan standar kompetensi alumni atau lulusan, serta melakukan manajemen pada alumni atau lulusan. Lalu untuk point marketing and sales-nya, kita dapat melakukan sosialisasi dan kerjasama antar banyak pihak, ataupun promosi di online maupun secara offline. Selanjutnya, secara service kita dapat memberikan pelayanan kepada para alumni dan yang membutuhkan legalisir dan surat resmi dari sekolah, kemudian layanan informasi kegiatan peserta didik di sekolah. Selanjutnya yaitu support activities atau aktivitas pendukung. Pada Sekolah Metodis 2, setelah kami analisis pada poin firm infrastrukturnya, kita dapat melakukan perencanaan anggaran dan laporan keuangan. Kemudian pada human resource managementnya, kita dapat melakukan rekrutmen tenaga pendidik dan karyawan yang lebih berkualitas dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan internal maupun eksternal. Selanjutnya pada teknologi development, kita dapat mengembangkan serta mengelola sistem dan teknologi yang diperlukan sekolah. Contohnya sistem informasi akademik dan yang lainnya. Lalu ada procurement. Kita dapat melakukan pengadaan peralatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis SWOT. Oke, yang pertama itu strength atau kekuatan. Poin pertama dari strength adalah menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kedua, Sekolah Metodis 2 sudah memiliki akreditasi A. Yang ketiga, biaya pendidikan relatif menengah dan lokasi sekolah yang strategis karena berada di pusat kota. Saya lanjut ke weakness. Poin pertama yaitu belum memiliki sistem yang saling terintegrasi. Yang kedua, belum sepenuhnya proses bisnis di sekolah menggunakan digital. Dan yang ketiga, masih ada beberapa karyawan yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Oke, saya lanjut ke opportunities atau peluang. Yang pertama, siswa mudah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, sekolah swasta sedang banyak diminati masyarakat di Kota Palembang. Dan yang ketiga, terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan bersaing di tengah-tengah masyarakat. Saya lanjut yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, banyak sekolah swasta yang baru yang ada di Kota Palembang. Yang kedua, adanya kebijakan tentang kurikulum dari pemerintah mengenai standar pendidikan yang terus berubah-ubah sehingga sekolah harus terus menyesuaikan. Yang ketiga, adanya cybercrime dalam dunia digital. Saya akan menjelaskan critical success factors atau biasa dikenal CSF. Yang pertama, tujuan pertama yaitu kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, sehingga kebutuhannya yaitu data tentang kegiatan belajar mengajar dan materi yang ada di sekolah. Dan CSF-nya adalah menyediakan materi dan fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar berbasis digital. Saya lanjut ke CSF yang kedua, tujuannya yaitu sekolah memiliki pengelolaan data akademik siswa. Dan kebutuhan yang dibutuhkan yaitu data mengenai pengelolaan akademik siswa. Dan CSF-nya yaitu menyediakan data pengelolaan akademik siswa yang berbasis komputer. Oke, yang ketiga, meningkatkan persentase dari jumlah peserta didik, sehingga kebutuhannya data dari peserta didik. Dan CSF-nya adalah memperbanyak volume penerimaan peserta didik baru dan memperluas promosi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis PES. PES itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi PES adalah salah satu tools untuk menganalisis lingkungan eksternal bisnis. Hasil dari analisis PES ini bisa digunakan sebagai pertimbangan bisnis menghadapi pengaruh dari lingkungan eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis politik yang kami sudah analisis yaitu yang pertama, kerjasama dengan institusi atau lembaga pendidikan. Seperti pada saat ini, Sekolah Metodis 2 mengadakan pertukaran pelajar ke Jepang. Dan yang kedua mengenai program dari pemerintah Kemendikbud, yaitu mengenai pembiayaan pendidikan, kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi semua masyarakat. Di bidang ekonomi, yang pertama ada program beasiswa yang diberikan oleh Sekolah Metodis 2 kepada peserta didik yang berprestasi dan juga kurang mampu. Yang kedua, Sekolah Metodis 2 terletak di wilayah yang strategis dan berada di tengah-tengah kota.
Yang ketiga, berdasarkan program pemerintah dalam hal digitalisasi sekolah, meskipun menjadi alternatif yang sangat mudah dan juga bermanfaat untuk pendidikan nasional, tetapi dalam jangka panjang terdapat biaya awal yang relatif tinggi terkait pengadaan laptop dan juga pengadaan handphone. Lalu yang ketiga, di bidang sosial, mengenai kesadaran masyarakat pentingnya sekolah yang memiliki mutu yang baik. Lalu tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sosial dan budaya pada saat ini berpengaruh kuat terhadap aktivitas bisnis suatu organisasi. Lingkungan sosial dan budaya bisa menjadi peluang maupun ancaman bagi proses bisnis ke depan. Sekolah Metodis 2 menerima semua siswa dari beragam suku, agama, dan juga budaya yang menjadi peluang meningkatnya jumlah siswa ke depannya. Lalu di bidang teknologi, faktor teknologi yang meliputi hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan juga mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Perkembangan teknologi menjadi tantangan besar yang menuntut Sekolah Metodis 2 Palembang agar bisa melakukan inovasi sesuai dengan tren teknologi yang ada sekarang. Sehingga dalam mendukung proses bisnisnya, Sekolah Metodis 2 dapat membangun berbagai sistem seperti yang pada saat ini Sekolah Metodis 2 sudah mempunyai sistem akademik dan juga sistem perpustakaan. Lalu yang kedua yaitu program e-learning, dan yang ketiga transformasi dari cara tradisional yaitu buku berbasis kertas menjadi buku dalam bentuk e-book. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan five force analysis. Nah, five force analysis ini digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal perusahaan berdasarkan persaingan antar perusahaan sejenis, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar menawar beli, dan kekuatan tawar menawar pemasok. Nah, di dalam analisis five force ini itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah pendatang baru. Jadi dibagi ke dalam 2 komponen, peluang dan ancaman. Untuk pendatang baru itu peluangnya adalah masih sangat sedikit sekolah yang menyiapkan sekolah digital atau pemanfaatan teknologi untuk kegiatan belajar, seperti menggunakan notebook untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, lokasi Sekolah Metodis 2 ini itu sangat strategis. Untuk ancamannya sendiri itu peraturan pemerintah daerah tentang pendirian sekolah memudahkan seseorang atau sekelompok untuk mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah pelanggan. Jadi untuk peluangnya sendiri itu biaya SPP yang terjangkau serta didukung dengan fasilitas yang memadai. Kemudian calon siswa diberikan device baru, dan yang ketiga adalah pelanggan dari Sekolah Metodis 2 ini adalah orang tua. Kemudian untuk ancamannya adalah kebutuhan pelanggan dalam hal itu siswa dengan kualitas pendidikan atau status sosial yang lebih tinggi. Kemudian pesaing. Jadi pesaing Sekolah Metodis 2 ini memiliki mitra bisnis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian untuk ancamannya itu adanya pesaing yang sudah terlebih dahulu mendirikan sekolah. Kemudian yang keempat, produk substitusi. Jadi produk substitusi ini pembelajaran sekolahnya itu menggunakan e-book dan e-learning. Kemudian untuk ancamannya itu banyaknya e-book yang bisa diakses secara gratis. Kemudian adanya pertumbuhan pusat kursus maupun sekolah baru menjadi ancaman bagi Sekolah Metodis 2. Dan yang terakhir adalah pemasok. Jadi di pemasok ini memiliki untuk peluangnya adalah memiliki relasi dan kerjasama dengan beberapa perusahaan lain dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk peluangnya adalah kerjasama perusahaan lain dengan sekolah lain membuat peta persaingan menjadi ketat dan persaingan dalam meningkatkan akreditasi sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analis MC Partner Strategic Grid, yang dimana terdapat 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran K operasional, di mana K operasional ini adalah salah satu kunci penting dalam pembuatan sistem informasi. Di Sekolah Metodis 2 Palembang, SI yang digunakan adalah pada aplikasi seperti Excel, Word, Virtual Account BCA, dan beserta fingerprint. Selanjutnya adalah strategi digunakan untuk sistem informasi berjalan, adalah internet dan sistem informasi. Selanjutnya adalah support ini digunakan untuk pendukung dalam menjalankan sebuah sistem informasi. Misalnya di sini adalah website sekolah. Selanjutnya adalah high potensial, di mana adalah salah satu potensial penting yang digunakan untuk mendukung SI tersebut dapat
sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satunya adalah SI kurikulum. Baik, melihat dari keadaan SI dari Sekolah Metodis 2 yang sekarang, menggunakan analisis McFarland Strategic Grid, kami memberikan usulan SI atau bisa disebut Future Application Portfolio. Untuk yang strategisnya itu salah satunya ada SI akademik atau e-learning yang dapat menunjang kegiatan belajar para siswa, alumni, baik guru maupun juga orang tua murid. Kemudian yang high potential yaitu bisa SI manajemen sasaran untuk menjangkau peserta didik baru salah satunya. Kemudian juga aplikasi digital untuk membantu proses mengajar yang didukung oleh ESER. Selanjutnya Key Operasional. Key Operasional ini merupakan sistem informasi yang mendukung nilai cipta bagi organisasi yaitu SI keuangan, SI kepegawaian dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu support. Bisa dilihat pada support ini kita dapat meningkatkan pada SI sumber daya atau aplikasi perkantorannya, device berupa laptop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah usulan teknologi informasi. Yang pertama ada penyimpanan. Dalam mendukung sebagian besar aplikasi sistem informasi di Sekolah Metodis 2 Palembang yang bersifat multi-user, maka dibutuhkan sistem database yang terpusat atau sentral. Yang kedua yaitu jaringan. Strategi teknologi informasi didapatkan dari hasil analisis lingkungan SI atau TI yang bersifat eksternal. Lalu berikutnya ada proyektor atau printer. Di dalam kegiatan proses belajar mengajar tersedia berbagai metode pembelajaran yang interaktif. Salah satunya ialah guru yang mengajar dengan cara presentasi menggunakan alat bantu yaitu proyektor dan juga printer di setiap kelas sebagai bentuk infrastruktur TI yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Lalu berikutnya adalah usulan manajemen. Yang pertama ada kepala IT. Kepala IT ini mengelola secara keseluruhan terkait aktivitas SI dan TI di Sekolah Metodis 2 Palembang. Lalu yang kedua yaitu networking. Networking ini bertugas untuk melakukan tata kelola atas website server, database server atau jaringan SCTI di Sekolah Metodis 2. Lalu yang ketiga ada programming. Programming yaitu bertugas untuk melakukan perencanaan pembuatan SCTI yang dibutuhkan dalam lingkungan sekolah. Lalu yang keempat ada technical support. Technical support ini bertugas untuk melakukan troubleshooting atau aktivitas pendukung teknis di Sekolah Metodis 2. Lalu yang terakhir ada sales dan marketing. Bertugas untuk memproduksi iklan sebagai media promosi serta mempublikasikan ke website media sosial di sekolah. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan juga saran. Jadi berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sekolah Metodis 2 Palembang memerlukan rencana strategi sistem informasi yang dapat selaras dengan visi, misi, serta tujuan dari Sekolah Metodis 2 Palembang. Berdasarkan strategi manajemen SI dan juga TI, diperlukan penambahan tim atau divisi baru yang nantinya akan bertanggung jawab mengenai SI, TI sekolah dikarenakan sistem pembelajaran akan menuju digitalisasi, sehingga dibutuhkan banyak keperluan. Lalu, sistem informasi yang sudah dipetakan dalam McFarland Strategic Grid dan juga Future Application Portfolio dapat diharapkan untuk Sekolah Metodis 2 Palembang dapat menangkap peluang-peluang bisnis baru dan juga menjadi bisnis yang lebih kompetitif dalam persaingan. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah dari apa yang sudah kami presentasikan. Bila kiranya apa yang kami presentasikan dapat memberikan gambaran, dapat memberikan pengetahuan, wawasan yang baru bagi kita semua. Demikian presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.